Nah, saudara, saya kira pertanyaan katekismus hari ini sangat penting untuk kita pikirkan bersama. Pertanyaan lain yang sering saya juga dengar dan senada dengan pertanyaan ini adalah bagaimana kita bisa tahu seseorang sudah benar-benar bertobat, seseorang sudah benar-benar lahir baru. Atau mungkin pertanyaan itu juga kita tanyakan kepada diri kita sendiri. Bagaimana saya bisa tahu kalau saya benar-benar sudah bertobat atau saya benar-benar sudah lahir baru? Nah, saudara, katekismus hari ini memberikan jawaban yang saya pikir cukup jelas, menjadi tanda dari seseorang yang telah bertobat dan lahir baru. Sekalipun kita memang tidak bisa tahu sampai kedalaman hati seseorang, tetapi paling tidak dua hal yang katekismus sebutkan ini menjadi tanda yang cukup jelas tentang pertobatan dan kelahiran baru seorang percaya. Nah, saudara, katekismus menyebutkan tentang matinya manusia lama kita dan bangkitnya manusia baru di dalam Kristus. Saudara, saya kira ini mungkin frase yang sudah cukup familiar buat kita ya. Tetapi mungkin kita perlu bertanya lebih lanjut. Apa maksudnya dari dua hal ini? Apa maksudnya ketika dikatakan manusia lama kita mati? Apa maksudnya ketika dikatakan manusia baru kita bangkit di dalam Kristus? Nah, saudara, saya ajak kita untuk melihat satu demi satu. Hal pertama yang terjadi di dalam pertobatan dan kelahiran baru kita adalah matinya manusia lama kita. Saudara, matinya manusia lama kita ini berkaitan dengan reaksi kita, respons kita terhadap dosa. Saudara, seperti yang kita tahu, kita semua berdosa. Tidak ada dari antara kita yang tidak berdosa. Dari sejak awal kita melawan Allah, kita melakukan hal-hal yang menyenangkan diri kita sendiri. Maka ketika kita sungguh bertobat, kita sungguh lahir baru, cara memandang kita terhadap dosa, cara pandang kita terhadap dosa berubah secara radikal. Dari yang awalnya kita mencintai dosa, sekarang kita menyesali, kita membenci dosa. Saudara, penyesalan terhadap dosa ini berbeda dengan penyesalan karena akibat dari dosa. Kita bukan cuma menyesal karena dosa-dosa yang kita lakukan menimbulkan akibat yang tidak menyenangkan buat kita. Tetapi kita sungguh-sungguh menyesal untuk setiap dosa yang kita lakukan, untuk setiap kecintaan kepada diri kita sendiri, untuk setiap berhala yang kita tinggikan, yang sudah menggantikan Tuhan di dalam hidup kita. Kita menyesal, kita meratap, kita berduka untuk semua itu. Itulah matinya manusia lama kita. Tetapi tidak hanya berhenti di sana, karena kemudian juga dikatakan manusia baru kita bangkit di dalam Kristus. Saudara, kalau manusia lama kita, matinya manusia lama kita itu dikaitkan dengan respons terhadap dosa, penyesalan yang sungguh, duka, meratap, pertobatan yang sungguh. Maka kebangkitan manusia baru di dalam Kristus berkaitan dengan respons kita kepada Allah. Saudara, kalau dulu di dalam dosa kita tidak menyukai Allah, kita tidak mau kepada Allah. Tetapi ketika kita bertobat, ketika kita lahir baru, maka sekarang kita bisa melihat kemegahan Allah. Kita bisa melihat keindahan Kristus. Kita bisa melihat keindahan salib Kristus. Saudara, kalau selama ini karena dosa, mata hati kita tertutup oleh selubung. Tetapi sekarang itu telah terbuka. Maka kita bisa melihat Kristus yang indah. Kristus yang telah berkorban buat setiap kita. Saudara, maka hari ini saya mengajak setiap kita untuk kembali merenungkan dan merefleksikannya di dalam kehidupan kita masing-masing. Saudara, apakah kita sudah sungguh-sungguh mematikan manusia lama kita? Apakah kita sudah sungguh-sungguh hidup yang baru, punya hidup yang baru di dalam Kristus? Apakah kita sudah sungguh-sungguh membenci dosa terus-menerus setiap harinya? Dan apakah kita terus berjuang untuk melihat keindahan Kristus, menghidupi hidup yang baru di dalam Dia? Saudara, saya berdoa kiranya Tuhan menolong setiap kita, memampukan kita membenci dosa, menghidupi hidup kita yang baru di dalam